Nah, Bu Hoda sebagai anggota Ketua Komisi 4 ya, Iya. di bidang pembangunan ya. Iya. Nah, ini kelihatannya lumayan banyak ya, Iya. apa namanya, proyek-proyek yang sudah berjalan ya. Alhamdulillah. Selama 3 periode ini yang paling menarik, berarti beberapa gubernur ya sebelumnya? Iya. Dari mulai Syahrial ya? Mulai dari Alex Nurdin. Alex Nurdin, Iya. berarti 2 periode Alex Nurdin. Iya. Oh. Jadi menitipkan aspirasi amanah kepada saya, alhamdulillah 3 periode berturut-turut. Itu bagi saya suatu hal yang sangat luar biasa. Sudah banyak yang kita lakukan atau berbuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pertanian gitu ya, pertanian itu lebih tinggi dominasinya, maka berbagai usulan-usulan dari masyarakat, terutama masalah bibit, pupuk, segala macam itu menjadi bahwa baik dari hasil kita reses maupun dari kunjungan-kunjungan ke kabupaten kota tersebut, dan itu kita masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran yang kita akan sampaikan kita ini yang kebutuhan masyarakat, mulai dari hal yang kecil-kecil hingga hal yang besar untuk masyarakat. Kemudian masalah tadi perpolitikan untuk di Sumatera Selatan sangat dinamis. Sangat dinamis, dan alhamdulillah Sumatera Selatan sekarang barangkali terkenal juga zero konflik ya, Bik ya. Zero konflik. Nah, kami berharap itu juga ini sampai di mana-mana, misalnya hirup pikuknya luar biasa, alhamdulillah di kita juga. Walaupun di Palembang tuh banyak kapal selam ya. Iya. Banyak sekali kapal selam banyak, iya. Tapi zero konflik ya. Iya. Ini luar biasa ini. Apalagi daerah yang kami wakili, daerah Kabupaten Pagar-Alam, Empat Lawang dan Lahat, itu memang mayoritasnya kebun petani. Waktu kalau ngomong soal Pagar-Alam itu saya teringat ya, masih masa-masa kecil ya. Iya. Saya ingat persis itu waktu itu menghasil kopi ya. Ya, kopi, teh ya. Kalau teh itu kan hanya boleh diekspor, tidak boleh diminum oleh orang lokal. Itu yang kalau kualitas nomor 1 ya. Iya. Semuanya diekspor ya. Sehingga kualitas ekspor itu betul-betul istimewa ya. Iya. Pagar-Alam. Sampai sekarang masih seperti itu? Masih seperti itu. Jadi alhamdulillah alam memang sangat mendukung gitu. Oh. Iya. Namanya alam sudah dikasih pagar. Iya. Pagar-Alam ini memang dari dulu ya sangat terkenal ya. Ini kalau saya boleh usuli sudah 3 periode, artinya sudah hampir 15 tahun ya mengabdi ya. Iya, Bib, buat rakyat. Masih kayaknya belum sempurna kalau belum duduk sebagai yang sebagai eksekutif. Nah, kalau saya boleh saran sebagai putra wong kita ya, udah maju aja salah satu. Karena sudah 3 periode, ya ini pengalaman apalagi di Komisi 4 kan. Iya, bidangnya memang pembangunan. Nah, memang balik lagi ke pertanian. Kalau selama ini di Pagar-Alam itu masih pertaniannya masih cara-cara belum modern sekali. Mungkin Bu Hoda masuk sana tuh bekerja sama dengan luar. Ya, kalau memang di sana memang perlu sentuhan mulai dari hulu sampai ke hilir. Apalagi di daerah kami yang di Kabupaten Empat Lawang ini, bahwa itu memang benar-benar hasil pertaniannya itu sangat digemari oleh di mana-mana. Tetapi tinggal kita memikirkan hasil ke arah hilirnya. Dari hulu sampai hilirnya mungkin harus menjadi perhatian. Kemudian mungkin ke arah seni modern. Kemudian juga barangkali bisa mendatangkan industri-industri yang memang berminat untuk yang selama ini katakan produksi itu hanya untuk di Indonesia, ini mungkin bisa untuk jangka panjang bisa ekspor. Gitu, ya. Mengapa tidak gitu? Kalau selama ini katakan di Pagar-Alam tidak punya pabrik yang besar untuk mengelola teh dan kopi, sudah ada pabrik yang sangat besar yang kualitasnya. Jadi keluar dari Pagar-Alam itu bukan berupa bahan baku, tapi udah jadi. Ini diantaranya ya pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Habis itu kasih bibit lagi. Wadik bisa cepat sekali ya. Karena kopi dan teh ini kan minuman dunia ya. Siapa yang nggak kenal kopi, yang nggak kenal teh. Jadi gua udah misi begitu. Apalagi ini kan sudah insinyur juga. Ya udah pas nyambung udah. Udah waktunya. Insya Allah kalau Bu Hoda mau berminat ya banyak peluang-peluang untuk menjadi kepala daerah. Kan sudah saatnya kepala daerah itu dipimpin oleh orang yang punya pengalaman, khususnya perpolitikan.
Iya. Nah, karena kaitan namanya jabatan eksekutif itu kalau tidak menguasai perpolitikan nasional agak repot. Iya. Kalau lihat ini Bu dan lihat jabatan ini pengalamannya sekian tahun ya, Iya, Bib. terus bidang yang dikuasai beberapa kali ketua, Iya. cocoknya udah jadi gubernur aja, gubernur Sumsel. Itu yang paling pas, kepala daerah Sumsel. Kan ini udah gede, bukan DPR, ini kan DPR provinsi kan. Iya, DPR Nanti kan provinsi. sudah levelnya sudah level gubernur gitu. Nah ini saran aja, insya Allah mungkin kan Bu Helda terpikir ya. Karena gimana pun juga saya belum pernah melihat ada gubernur perempuan di Sumsel. Nah ini tagihan saya nih. Ya selama ini kan kita lihat nih, belum pernah ada satu perempuan yang menjadi gubernur. Nah ini tantangan buat Bu Helda nih. menarik nih. Karena eranya sekarang ini kan era emak-emak. Gitu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fakir Habib Khas dengan Bunda Kolda. Ini tokoh Sumsel ya. Saya undang khusus karena beliau ini adalah anggota DPRD 3 periode, tidak tanggung nih. Terkait dengan suasana perpolitikan nasional, kebetulan saya juga putra daerah, nah kepengen tahu nih tentang apa hiruk pikuknya selama 3 periode di Sumatera Selatan ya. Nah kayaknya banyak sekali itu daerah yang kaya raya, penuh dengan hasil bumi ya. Beberapa bulan lalu saya juga pernah ke Palembang itu lihat namanya batu bara itu nggak kehitung ya, dari itu masuk ke ibu kota ya. Nah Bu Helda sebagai anggota ketua Komisi 4 ya di bidang pembangunan ya. Nah ini kelihatannya lumayan banyak ya proyek-proyek yang sudah berjalan ya. Gimana Bu Helda? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Iya luar biasa. Salam kenal di Peace dan Khas Channel. Terima kasih. Gitu. Apa aja nih selama 3 periode ini yang paling menarik? Berarti beberapa gubernur ya sebelumnya? Iya. Dari mulai Syahrial ya? Mulai dari Alex Nurdin. Alex Nurdin. Berarti 2 periode Alex Nurdin. Dan Bapak Hermanderu. Hermanderu terakhir ya. Nah, sekarang Hermanderu udah enggak ya? Ya, ini karena sekarang PG, nanti seolah mungkin ya. PLT ya? Pejabat sementara ya? Iya. Dengar-dengar Pak Herman juga kali mau maju lagi ya. Gimana nih? Jadi barangkali Bib bercerita tentang Sumatera Selatan. Saya bangga sebagai tokoh di Sumatera Selatan, masyarakat Sumatera Selatan, dan alhamdulillah dari dapil saya ini dari dapil 7. Dapil 7. Lahat, Pagaram, dan Empat Lawang. Jadi menitipkan aspirasi amanah kepada saya, alhamdulillah 3 periode berturut-turut. Itu bagi saya suatu hal yang sangat luar biasa. Sudah berarti banyak, sekarang masih dinas ya? Masih dinas. Masih dinas, ya. Masya Allah. Masih sudah banyak yang kita lakukan atau berbuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di dapil saya, terus khususnya saya Lahat Pagaram Empat Lawang, karena aturan tata tertib dari kami sebagai anggota DPRD wajib untuk memperjuangkan program-program atau aspirasi masyarakat yang ada di dapil masing-masing di forum yang tertinggi di DPRD khususnya di DPRD. Tetapi tidak juga menampik bahwa kawan-kawan yang lain juga ada 17 kota kabupaten yang di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tetapi terkhususnya kami sebagai perwakilan masyarakat yang telah dipercaya oleh masyarakat khususnya di dapil kami Lahat Pagaram dan Empat Lawang itu benar-benar kita perjuangkan untuk menjadi program yang menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat yang ada di
3 kabupaten kota tersebut yang kami wakili. Karena mayoritas khususnya di dapil kita Sumatera Selatan itu juga pertanian, gitu ya. Pertanian itu lebih tinggi Betul, dominasinya. Maka berbagai usulan-usulan dari masyarakat, terutama masalah bibit, pupuk, segala macam itu menjadi suatu yang suatu kewajiban yang benar harus kita perjuangkan, dan itu kita sampaikan kepada pemerintah bahwa baik dari hasil kita reses maupun dari kunjungan-kunjungan ke kabupaten kota tersebut, dan itu kita masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran yang kita akan sampaikan ke kita. Ini yang kebutuhan masyarakat, mulai dari hal yang kecil-kecil hingga hal yang besar untuk masyarakat. Kemudian masalah tadi perpolitikan untuk di Sumatera Selatan sangat dinamis. Sangat dinamis. Sangat dinamis, dan alhamdulillah Sumatera Selatan sekarang barangkali terkenal juga zero konflik ya, Bik ya. Zero konflik. Zero konflik. Nah, kami berharap itu juga ini sampai di mana-mana, misalnya hiruk pikuknya luar biasa, alhamdulillah di kita juga. Walaupun di Palembang tuh banyak kapal selam ya. Iya. Banyak sekali Kapal selam banyak, iya. tapi zero konflik ya. Iya. Ini luar biasa ini. Apalagi daerah yang kami wakili, daerah Kabupaten Pagaralam, Empat Lawang dan Lahat, itu memang mayoritasnya kebun petani. Ya. Kemudian dan alhamdulillah memang syukur sumber daya alam memang sangat melimpah, terutama kita di Kabupaten Lahat, Pagaralam, Empat Lawang itu rasanya Sumatera Selatan memang dianugerahi sumber daya alam yang cukup melimpah ya. Waktu kalau ngomong soal pagar alam itu saya teringat ya, masih masa-masa kecil ya. Iya. Saya ingat persis itu waktu itu menghasil kopi ya. Ya, kopi, teh ya. Kalau teh itu kan hanya boleh diekspor, tidak boleh diminum oleh orang lokal. Itu yang kalau kualitas nomor 1 ya. Iya. Semuanya diekspor ya. Sehingga kualitas ekspor itu betul-betul istimewa ya. Iya. Pagar alam. Sampai sekarang masih seperti itu. Masih seperti itu. Jadi alhamdulillah alamnya memang sangat mendukung gitu. Oh. Iya. Habib nanti kapan-kapan dengan sana lagi ke pagar alam. Iya. Namanya alam sudah dikasih pagar. Iya. Pagar alam ini memang dari dulu ya sangat terkenal ya. Dari kopi, teh dan hasil-hasil petani lainnya ya. Karena memang agroklimatnya sangat mendukung untuk jenis-jenis hortikultura, tumbuh sangat bagus di sini. Bunga-bunga juga bisa menyamai dengan provinsi lain memang kalau dikelola dengan yang juga seperti kita berada di mana gitu kan, di Pagaralam. Ini kalau saya boleh usuli sudah 3 periode, artinya kan sudah hampir 15 tahun ya mengabdi ya. Iya, Bib, buat rakyat. Masih kayaknya belum sempurna kalau belum duduk sebagai yang sebagai eksekutif ya. Karena selama di legislatif itu kan hanya ngontrol aja ya, tidak bisa mengendalikan ya. Tapi begitu Bu Holda bisa duduk di eksekutif itu, mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang tadi itu belum bisa tersampaikan bisa terwujud. Nah, saya kalau boleh sarankan ini sebentar lagi kan ada semacam pemilihan ya, daerah ya. Pilkada. Pilkada serentak ya. Ada kurang lebih sekitar 270-an ya. Gubernur, bupati dan wali kota ya. Nah, kalau saya boleh saran sebagai putra wong kita ya, udah maju aja salah satu. Jangan malu-malu. Karena sudah 3 periode, ya ini pengalaman apalagi di Komisi 4 kan. Bidangnya memang pembangunan. Nah, memang balik lagi ke pertanian. Kalau selama ini di Pagar Alam itu masih pertanian aja masih cara-cara belum modern sekali. Mungkin Bu Holda masuk sana tuh bekerja sama dengan luar. Bagaimana petani-petani luar negeri itu panennya apanya gitu. Itu harus dikembangkan secara profesional lagi. Gitu. Yang cara-cara sekarang sudah bagus. Bikin lebih bagus lagi. Ya, kalau memang di sana memang perlu sentuhan-sentuhan mulai dari hulu sampai ke hilir. Apalagi di daerah kami yang di Kabupaten Empat Lawang ini, bahwa itu memang benar-benar hasil duriannya, hasil pertaniannya itu sangat digemari oleh di mana-mana. Tetapi tinggal kita memikirkan hasil ke arah hilirnya. Dari hulu sampai hilirnya mungkin harus menjadi perhatian. Kemudian mungkin ke arah seni-seni modern. Kemudian juga barangkali bisa mendatangkan
industri-industri yang memang berminat untuk yang dikembangkan di daerah. Itu yang saya maksud tadi. Kita mesti sinergi dengan luar, bekerja sama dengan investor asing. Untuk kalau yang selama ini katakan produksi itu hanya untuk di Indonesia, ini mungkin bisa untuk jangka panjang bisa ekspor. Gitu, mengapa tidak gitu? Kalau selama ini katakan di Pagar Alam tidak punya pabrik yang besar untuk mengelola teh dan kopi, sudah ada pabrik yang sangat besar yang kualitasnya. Jadi keluar dari Pagar Alam itu bukan berupa bahan baku, tapi udah jadi ini diantaranya ya pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Bayangkan kalau dikatakan di Pagar Alam punya pabrik kopi terbesar, pabrik teh terbesar untuk dunia. Itu nggak usah keluar lagi produk, nggak usah diekspor. Jadi ekspor sudah bentuk jadi kan. Benar. Berapa banyak tuh penghasilan yang bisa kita raih? Banyak itu komoditi yang bisa kita. Jadi petani pun sudah nggak usah repot masalah modal tinggal dikirim dari perusahaan ini, mereka tinggal bertani, terus panen, tinggal setor aja. Habis itu kasih bibit lagi. Wadik bisa cepat sekali ya. Karena kopi dan teh ini kan minuman dunia ya. Siapa yang nggak kenal kopi, yang nggak kenal teh? Saya tahu persis dari tahun 60 berapa tuh Palembang sama kopi itu, khususnya dari Pagar Alam itu nggak ada duanya. Kopi Semendo ya. Itu masih ingat ya. Jadi gua udah misi begitu. Apalagi ini kan sudah insinyur juga. Ya udah pas nyambung nih udah. Ada waktunya. Mumpung usia masih muda. Kalau sudah tua repot ya. Masih muda, pengalaman cukup. Saya dorong. Insya Allah kalau Bu Halda memang berminat ya banyak peluang-peluang untuk menjadi kepala daerah. Kan sudah saatnya kepala daerah itu dipimpin oleh orang yang punya pengalaman, khususnya perpolitikan. Nah, karena kaitan namanya jabatan eksekutif itu kalau tidak menguasai perpolitikan nasional agak repot. Gitu, supaya jaringannya bisa lebih luas kemana-mana itu ya pengalaman 3 periode sudah luar biasa kan. Apa Bu, ada yang menarik selama 3 periode itu di bidang legislatif ini? Apa yang sangat menarik? Sangat menarik itu kita salah satunya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat itu. Rasanya bahagianya ketika bisa aspirasi masyarakat itu bisa terlaksana, bisa nah itu yang sangat menarik bagi saya dan sangat saya senang gitu kan. Saya berpikir ya kata Habib, legislatif saja bisa berbuat begitu, apalagi kepala daerahnya berangkat lebih untuk ke ini kan lebih bisa terpenuhi lagi ya. Jadi contoh ya, waktu Alex Nurdin itu maju di gubernur Sumsel, saya salah satu tim kampanye. Itu. Jadi saya tahu persis itu. Jadi Pak Alex Nurdin pertama kali itu kan beliau kan bupati kan. Nah, bupati di daerah juga. Saya lupa daerah apa. Di Musi Banyuasin. Di Muba ya. Nah, beliau bupati Muba. Karena di Muba itu dia punya keberhasilan yang luar biasa, dia maju ke naik tingkat gubernur. Nah, begitu 3 sebulan lah kurang lebih sebelum pemilihan, saya gabung. Saya dari Jakarta khusus karena saya putra daerah, saya beliau Alex, saya mau bantu nih, bantu cawe-cawe kalau bahasa sekarang nih kan, cawe-cawe ya biar Pak Alex dikenal, karena keluarga besar saya juga lumayan banyak ya. Ya Habib silakan aja. Saya tuduh poinnya ya saya tidak minta dibayar. Saya bilang gitu. Saya cuma ikhlas karena tertarik kepengen karena Pak Alex maju di daerah sini. Kalau untuk Sumsel ini kepengennya juga lebih maju. Tapi alhamdulillah selama beliau pegang itu luar biasa perubahan, banyak sekali perubahan. Tapi sayang ya di hari-hari terakhir beliau tersandung ya, sandung masalah ya sampai kita akhirnya itu yang disayangkan ya. Di antara yang perlu nanti kalau dan nanti terpilih ya juga mesti hati-hati tuh. Si gangguan-gangguan ini banyaknya. Kita nyelurus, tapi yang di bawah gitu loh. Banyak korban nih. Jadi korban sebagai dia kan punya hak diskresi kan. Nah hak diskresi itu dia tanda tangan. Padahal itu kan prosesnya kan tidak ujung-ujung ke beliau kan. Proses dari bawah dulu kan. Nah tapi begitu masalah kena kasus yang tanggung jawab kan beliau. Padahal kalau kita lihat kan banyak sekali korban-korban seperti itu, dia tidak bersalah. Yang di bawah yang bersalah, dia yang kena dampak gitu deh. Gitu. Kalau salah sampai sekarang masih
Iya. Di hotel anu ya, Iya. Hotel For You ya. Iya. Ya karena saya ini berlatar belakang dari seorang dosen Bu, Oh. di Fakultas Pertanian Universitas dan alhamdulillah 10 tahun saya mengabdi ke dunia perpolitikan, dan alhamdulillah di tahun 2009 itu terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Waktu itu saya masuk di Komisi 2. Oh. Di Komisi 2 itu membidangi ekonomi, yaitu pertanian, sesuai dengan basic ya, pertanian. Alhamdulillah waktu itu memang saya senang karena dapil saya itu yang sangat memerlukan sekali untuk pertanian, ke arah pertanian ini Bib. Nah itu kemudian sempat juga saya terpilih lagi di 2014, walaupun perjuangan itu ya perempuan Bib luar biasa. Alhamdulillah terpilih kembali. Pada saat itu di komisi, saya duduk di komisi 5 dan menjadi ketua komisi 3 bidang keuangan. Lalu ketua ya? Ya, tetapi apa namanya yang satu periode yang pertamanya belum menjadi ketua. Yang di 2014 2019 itu alhamdulillah itu diamanahkan untuk menjadi ketua komisi 3 waktu itu di bidang keuangan. Sekarang di komisi 4. Sekarang ketua saya komisi 4 ya. Komisi 4. Jadi lika-likunya itu sudah sangat luar biasa. Untuk menjadi seorang anggota DPRD itu juga ya perjuangannya sangat luar biasa. 3 kabupaten, tidak ada yang namanya nembak di atas kuda. Semuanya perlu berjuang proses, dan alhamdulillah memberikan contoh kepada tokoh-tokoh perempuan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Kalau kita mau, insya Allah kesempatan itu ada. Kalau kita mau, ya kita bisa memenangkan pertarungan itu. Kalau lihat ini Bu dan lihat jabatan ini, pengalamannya sekian tahun ya. Iya, Bib. Terus bidang yang dikuasai, beberapa kali ketua. Iya. Cocoknya udah jadi gubernur aja, gubernur Sumsel. Itu yang paling pas, kepala daerah Sumsel. Kan ini udah gede, bukan DPR, ini kan DPR provinsi kan. Iya, DPR nanti kan sudah levelnya sudah level gubernur gitu. Nah ini saran aja, insya Allah mungkin kan Bu Helda terpikir ya. Karena gimana pun juga saya belum pernah melihat ada gubernur perempuan di Sumsel. Nah ini tagihan saya nih. Ya selama ini kan kita lihat nih, belum pernah ada satu perempuan yang menjadi gubernur. Nah ini tantangan buat Bu Helda nih. menarik nih. Karena eranya sekarang ini kan era emak-emak. Gitu, emak-emak berkuasa, dukungan luar biasa. Kenapa? Nah ini, emak-emak itu lebih teliti. Ya, lebih teliti, lebih peduli, dan lebih hati-hati. Gitu. Kita coba lihat nih, berapa banyak koruptor yang tertangkap rata-rata kan mama nggak kelihatan kan? Ada nggak mama? Nggak ada kan? Ada mungkin ya persentasenya kecil sekali. Tapi begitu mamanya pegang, apapun yang dipegang selalu jadi. Nah, Sumsel ini belum ada ya. Saran saya, gubernur aja dah, nyalon gubernur. Nanti insya Allah dengan pengalaman ini, wah lebih dari cukup. Itu. Kalau kita niatkan, insya Allah dengan pengalaman yang ada, kita sampaikan kepada masyarakat. Bukan kita meminta jabatan, tapi kita menawarkan bahwa kita sudah punya kemampuan selama pengalaman 30, bukan waktu yang pendek loh. 3 periode ini kan berturut-turut sudah berturut-turut. Itu yang ada kelebihan ya. Jadi sangat menguasai pikuknya Sumsel. Bukan cuma di dapilnya Ibu aja kan. Secara keseluruhan Sumsel kan sudah ada di sini kan. Iya, seluruhnya 17 kota kabupaten. Nah, ketika kita sudah jadi memang harus perjuangan 17 kota kabupaten, tapi ketika kita untuk pokok-pokok pikiran, kemudian kita turun ke bawah reses, memang kembalinya kepada dapil kepada dapil yang tetap yang kita pernah wakili ketika kita jadi. Ya. Selama ini kan udah ngurusin dapil. Nah, sekarang urusin syaratnya lebih luas. Udah 3 periode kan ngurusin dapil. Sekarang waktunya memperluas. Gitu. Karena cakupan yang sudah
tiga periode berhasil ini kan nggak gampang ya, orang bisa 3 periode berhasil penduduk di anggota dewan itu nggak mudah ya. Jam terbang cukup, lebih dari cukup. Enggak, kalau masuk di gubernur Sumsel dan memang kebetulan belum pernah terjadi, ya ada perempuan, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Insya Allah gitu Bu. Insya Allah. Yakinin aja kalau kita niat kita memang untuk membenahi. Saya kepengen kampung saya itu lebih hebat ya. Kalau sekarang sudah hebat, kan dulu kan masih zaman musim 1, musim 2 kan. Mau musim 3, mau musim 4, mau setengah mati tuh. Musim 3 tuh juga banyak kendala tuh. Gitu. Saya sempat turun gunung tuh. Begitu salah satu gubernur di petahana waktu itu mempertahankan kemauannya untuk menggusur warga, pembangunan tidak sesuai dengan selera masyarakat, saya protes. Gitu. Akhirnya musim 3 tuh batal, bergeser. Gitu. Tetap jadi, tapi tempatnya tidak mengganggu masyarakat. Sebelumnya itu sudah dinyatakan untuk perkampungan itu yang perkampungan penuh sejarah tuh, Pasar Kuto sama Seberang Ilir, Seberang Ulu itu kan juga tempat-tempat bersejarah. Sekarang sudah menjadi tempat tempat bersejarah kan? Yang di Benteng Kuto Besar. Pasar Kuto Besar. Enggak yang di lempengan dari Sungai Bayas. Oh iya. Ada kampung Aduh, kampung Islam ya, EBB. Itu yang daerah-daerah yang dilindungi. Iya. Daerah wisata. Nah, dia kalau misalnya itu wajib mampir ke sana, menikmati kuliner sana. Kalau itu kan bisa nyebrang ke Naga Suwida ya. Kalau itu Naga Suwida situ ya. Jadi itu di situ ada bangunan-bangunan bersejarah yang tadi yang mau digusur musim 3, sekarang jadi tempat yang bersejarah yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu efek itu karyanya Ali Kefurdin luar biasa. Jadi rumah-rumah sejarah di sebelah Hulu itu yang memang rumah tua, terus memang sejarah masuk Islam di situ. Benar ya. Budaya juga di situ luar biasa. Sekarang berkembang dan dilindungi. Itu yang saya jadi senang sekali. Luar biasa. Waktu itu saya masih di Komisi 5 itu. Gitu ya. Iya. Waktu itu ada pelaksanaannya, ya kita turun ke sana memang luar biasa. Rumah-rumah yang lama-lama itu. Nah, kalau Bu Hoda mau tahu, itu sebelumnya itu akan habis digusur oleh proyek namanya Musi 3. LSM saya yang turun kapal, kita belain kita berangkat dari Jakarta, kita perjuangkan karena memang itu daerah-daerah yang tempat bersejarah semua, sebelah Hulu maupun sebelah Ilir, masuknya Islam di situ. Gitu. Memang rumah tua-tua semua. Kalau ngomong soal surat-surat mungkin agak berantakan ya. Nah, itu peninggalan-peninggalan sudah berapa turunan gitu loh. Nah, akhirnya begitu Alex jadi gubernur, dia terpilih, alhamdulillah dirubah tuh. Jadi tempat bersejarah tuh betul-betul jadi tempat bersejarah dan sekarang sudah nggak bisa dikata-kutik. Karena sudah dipatenkan sebagai peninggalan sejarah ya. Gitu. Masih banyak lagi ya tempat-tempat sejarah. Masih banyak sekali, apalagi di Sumatera Selatan itu memang banyak sekali tempat-tempat yang memang dia yang bisa salah satu untuk pengembangan wisata itu sudah memang sangat banyak peninggalan. Bukan cuma wisata, agama juga luar biasa. Agama juga, makanya. Kalau ngomong soal Sumsel itu, kalau ada yang bilang itu namanya tarimnya kedua Indonesia. Jadi kalau tarim pertama itu di Yaman sana, tapi kalau Indonesia di mana? Yang tarim Indonesia itu adanya di Palembang. Jadi pusat penyebaran agama Islam di Palembang itu yang paling masuk tertua. Gitu. Nah, sampai sekarang tuh kalau orang tarim bilang, wah tarim Indonesia Palembang. Jadi setiap ada dari tamu-tamu orang-orang alim dari Timur Tengah, dari khususnya dari Yaman ya, mereka pasti berkunjung ke Palembang, terutama ke ziarah kubro. Kalau ziarah kubro tuh mereka hadir tuh, dari Singapura, Malaysia, dari Yaman, dari mana-mana, dari Brunei, itu mereka setiap tahun tuh pasti hadir untuk ziarah. Yang diziarah juga tempat-tempat hebat semua, tempat-tempat sejarah ya. Itu Ibu lebih hafal ya. Cuma saya tahun ini absen nggak ikutan nih. Ini terakhir ini saya lihat juga batubara juga cukup banyak ya. Cukup banyak. Produksi batubara ya. Barang ini karena lebih kurang 40% ya yang ada di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan itu adanya sama dengan kayak nasional gitu ya. Jadi
60-40-40-nya kayaknya ada di Sumatera Selatan itu. Dari seluruh Indonesia tuh. Iya, 40% iya, di Palembang. di Sumatera Selatan. Luar biasa. Sebelum sawitnya ya. Iya, belum sawit itu apa namanya itu memang sumber daya alam yang bisa dikembangkan dari Provinsi Sumatera Selatan untuk ke nasional. Jadi kita sudah sangat bangga. Jadi banyak bisa pabrik kita buat di Palembang ya. Banyak Misal ya. kalau di Sumatera Selatan. Pabrik teh, pabrik kopi, Iya. pabrik duren ya. Pabrik segala macam. Ini ada lagi namanya apa namanya ini PKS sawit juga kan. Kalau Ya, selama ini kalau kan dimiliki yang besar-besar kan, saat sekarang masyarakat kecil pun bisa memiliki itu gitu kan. Nah, miliki dengan yang tidak memerlukan modal yang begitu besar, mereka sudah bisa mendirikan itu kan, menghidupkan koperasi-koperasi, akhirnya mereka kan bisa perekonomian mereka bisa berangkat. Ya, ya. Apalagi di daerah kami di 3 kabupaten ini, di Kabupaten Lahad, Garam dan Paklawang itu memang hilirisasinya yang memang perlu harus kami pikirkan gitu kan, bukan hanya kita hulunya saja gitu kan, mulai dari hilir, mulai dari produk jadi yang bisa kita keluarkan dari situ. Saya sangat yakin itu sangat Ya, ya. kita ekonomi masyarakat meningkat, maka masyarakat juga akan menjadi sejahtera lah, Beb. Yang intinya kan Otomatis ya. iya, otomatis Ya, gitu ya. memang Sumatera Selatan tuh kalau kita perhatikan petani unggul ya. Iya, Luar biasa ya. iya. Hanya mungkin Perlu sentuhan-sentuhan nah ya, itu yang saya lihat ya. sentuhan secara memodernisasi. Modernisasi. Ya, itu saja yang tinggal apa namanya kita perlu sentuhan-sentuhan yang ke sana. Kalau lahan masih tidak terbatas ya. Lahan tidak terbatas. Allah sumber daya alam juga, Allah bisa kita katakan masih bisa memenuhi aspek untuk kebutuhan nasional maupun secara internasional yang ada di kita. Oke, kalau gitu Bu Hoda nih saya berharap nih Bu Hoda siap untuk maju di Gubernur 1 karena misi itu harus besar ya. Kalau kita misi tanggung-tanggung sayang ya, karena masih usia masih muda, kemampuan ada, jam terbang ada, ikhtiarnya itu udah bekalnya cukupnya lengkap, tinggal usaha yang keras dan insya Allah bisa di Ramadan ini ya. Kalau Ramadan ya kita niatin ya. Saya hanya bisa tertawa untuk iya kita niatin ya. Kalau niat yang baik itu insya Allah Allah ijabah ya. Niat kita kepengen bagaimana membenahi. Kalau tadi cuma hanya 3 dapil, sekarang kita kepengennya dengan 17 ya. 17 kota kabupaten. Nah, 17 kota kabupaten nggak terlalu banyak lah. Itu ukuran Sumsel ya. Yang pasti sangat menarik itu belum ada gubernur perempuan di Kota Pempek. Masih banyak. Karena kalau ngomong soal tokoh kita segudang lah. Ya, Jakarta siapa yang nggak tahu. Hampir semua lembaga survei, apa elit politik, profesor, dokter, jenderal tuh nggak dihitung orang gitu. Wong kita galau. Mudah-mudahan Bu Hoda tertarik nih saya tuh senangnya memotivasi. Saya juga udah nggak punya ambisi. Cuma memang saya seneng ya kalau ada tokoh-tokoh muda, apalagi sama-sama sekampung ya. Sama sekampung mau datang silaturahmi ke sini gitu. Saya juga bangga. Gitu. Udah saya dorong aja. Mudah-mudahan Ibu Hoda terpikir, insya Allah nanti apa yang bisa kita perjuangkan bersama-sama ya. Amin. Man jadda wajada. Amin. Diniatin aja untuk bangsa dan negara. Di era ini harus dipimpin oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman ya, pengalaman, kompetensi dan lain-lain ya. Tapi yang lebih penting kepedulian tadi ya. Nah, karena tanpa kepedulian yang betul-betul untuk rakyat, untuk golongan atau untuk diri sendiri kan. Tapi kalau lihat pengalaman 3 periode masih tetap bertahan itu sesuatu yang prestasi yang cukup bagus ya. Amin, makasih banyak. Baiklah Bu Hoda, kita bisik-bisik politik kenegaraan ini di Ramadan ini. Saya mau mengutus putra daerah Putri ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan pertama dengan Bu Hoda.
Insinyur Haja Holda MSI lengkapnya Iya. ya, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kampung Ahmad Syahab, Dubhas. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya.